Kita sebentar lagi akan memasuki satu hari yang mulia yang disebut dengan hari Asyura. Itu adalah termasuk hari-hari Allah yang mulia yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, ala fi ayyami darikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasanya di dalam masa-masa kalian, hari-hari kalian, malam-malam kalian, saat-saat kalian, ada saat-saat tertentu di mana Allah lebih memuliakan lagi kita dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, dengan maghfirahnya. Ala fata'arradu laha, maka sodorkanlah diri kalian untuk mendapatkannya. Maka harga daripada kita mendapatkan anugerah-anugerah, rahmat-rahmat, maghfirah yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah yang penting jangan sampai pada diri kita ada sesuatu yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Oleh karena itu saya berhimbau, karena hari Asyura itu adalah hari yang sangat mulia, hendaknya kita itu masuk ke dalam hari Asyura dalam keadaan kita tidak ada sifat yang dapat mencegah turun rahmat Allah. Karena bisa jadi ini adalah 10 Muharram kita yang terakhir. Bagaimana caranya? Hindarkan 5 sifat. Ingat, selalu 5 sifat itu selalu saya sebutkan, karena itulah wasiat daripada ulama untuk supaya kita itu menjauhi daripada 5 sifat ini. Karena 5 sifat ini ada, apapun kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan meninggal dalam Ka'bah pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan kalau seumpama kita keluar masuk 1000 kali bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan apapun. Apa itu? Orang yang durhaka sama orang tua, hati-hati. Mereka durhaka pada orang tua, baik pada orang tua yang melahirkan ataupun pada guru, hati-hati. Kemudian yang kedua adalah istri yang durhaka sama suaminya. Yang ketiga adalah mereka memutuskan tali silaturahminya. Yang keempat adalah 2 orang sesama muslim yang tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba. Ini 5 hal tidak akan mendapatkan rahmat Allah apapun yang mereka lakukan. Semoga kita terhindar pada 5 sifat ini. Nah, oleh karena itu apa yang disunahkan nanti ketika di hari Asyura? Yang pertama adalah berpuasa. Itu yang paling kuat hadisnya. Nabi SAW bersabda, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Aku berharap pada Allah Ta'ala orang yang puasa 10 Muharram maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi 1 tahun akan diampuni. Kalau kita puasa Arafah 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Tapi kalau puasa Asyura 1 tahun. Jadi eman, puasa cuma sehari, tapi kemudian dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni. Alangkah nikmatnya, sesuatu yang sangat mudah dilakukan tapi kemudian pahalanya sangat besar. Jadi hendaknya mari kita berpuasa 10 Asyura. Kalau semua kita tidak bisa berpuasa, paling enggak ngasih makan orang berpuasa. Kita mazur, kita ada alasan yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Silahkan kita berikan makan orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti yang berpuasa. Itu di antara solusinya. Kemudian yang kedua, salat. Itu dipertimbangkan, dihilafkan di antara ulama. Ada namanya salat Asyura katanya. Kemudian salli wasum wasil, silaturahmi. 10 Muharram kita silaturahmi kepada kerabat kita. Yang punya uang lebih kita datang membawa oleh-oleh, membantu mereka kerabat kita. Kemudian zur aliman. Yang keempat, berziarah kepada orang alim. Itu sunnah. Jadi pada 10 Asyura kita ziarah kepada orang alim, kita doa kepada orang alim. Kemudian waktahil, memakai celak. Ada hadisnya walaupun dhaif. Kemudian wa masar wa ra'sal yatim imsah. Kepalanya anak yatim itu diusap. Nah, cuma ngusapnya bukan cuma usap pakai tangan, kasih uang gitu loh. Nah, itu ngusap pakai tangan sih nggak ada faedahnya itu. Senangkan anak yatim maksudnya. Kan kalau kita itu mau tidur dulu waktu kecil kan enak kalau diusap-usap itu cepat tidurnya, itu maksudnya. Senangkan anak yatim itu, senangkan. Jadi Asyura itu ayo kita sama-sama menyenangkan, menyantuni anak yatim. Bisa 1 orang ya 1 orang, bisa 2 orang 2 orang, semampu kita. Karena apa? Akan ada kebaikan yang akan kita dapatkan dan bahkan melancarkan rezeki kita. Kemudian ightasil, mandi. Nah, itu ada hadisnya katanya kalau mandi 10 Muharram katanya nggak bakal mati sampai tahun depan. Siapa tahu betul? Kita harus bersyukur pada Allah Ta'ala, ya kan? Nah, Allah Ta'ala bersabda, berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi ma syaa. Aku ini dalam persangkaan hamba-hambaku, maka hendaknya hambaku berprasangka yang baik.
Nah, siapa tahu ini hadisnya itu benar-benar kepada Nabi SAW. Berarti kalau kita mandi hari Asyura dengan niat mandi sunnah Asyura, berarti kita akan dipanjangkan umur sampai tahun depan. Semoga kita masih panjang tuh umurnya. Kemudian diantara yang disunahkan adalah apa lagi? Wawassil iyali. Nah, ini diantara yang hadisnya itu derajatnya lumayan bagus. Man wassa'a li iyalihi yauma asyra wassa'allahu alaihi tula sanatih. Barang siapa yang memberikan nafkah yang luas atau meluaskan lebih daripada seperti biasanya, misalnya apa, hari Asyura kita berikan uang kepada istri kita, anak kita, atau belikan mainan, belikan pakaian baru dan sebagainya hari Asyura, maka sepanjang tahun dimudahkan rezekinya. Nah, ini biasanya kalau sudah terkait sama rezeki ini paling antusias kita melaksanakannya. Nah, Eman, ayo kalau kita mau dimudahkan rezekinya sepanjang tahun, ayo. Hari Asyura adalah hari pemberian. Keluarga kita berikan sesuatu melebihi daripada yang biasanya. Jadi alhamdulillah kita dari zamannya saya punya abah seperti itu. Abah saya ngasih umi saya, kemudian anak-anaknya kasih semuanya uang lebih. Nah, dengan harapan sepanjang tahun itu dimudahkan rezekinya. Kemudian diantara juga yang disunahkan membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itulah yang disampaikan oleh para ulama daripada perkara-perkara yang disunahkan pada 10 Muharram. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk kebaikan pada 10 Muharram tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin.